Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi pada praktikum analisis sistem tenaga. Di sini dengan saya Dita Amelia Sari sebagai salah satu asisten praktikum analisis sistem tenaga. Untuk pertemuan sekarang kita masuk ke modul 3 yaitu tentang analisa load flow atau aliran beban. Kalian di sini bisa baca Kalian di sini bisa baca ada tujuan percobaan, alat, dan materi pendukung untuk analisis load flow ini. Di sini untuk analisa load flow ini, materi pendukungnya itu ada menggunakan metode Gauss-Seidel dan kemudian ada menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di sini kalian bisa membaca dan menganalisis apa perbedaan dari kedua metode ini. Nah, kemudian kita langsung ke percobaan pada menggunakan etap. Nah, di sini ada rangkaian untuk membuat sebuah sistem jaringan listrik. Nah, kita akan mengerjakan ini bareng-bareng untuk memasukkan nilai-nilai parameter yang ada di sini. Pertama, kita masuk pada pembangkit yang pertama ada di bus 1 yaitu ini. Nah, ini tuh merupakan power grid. Power grid ini merupakan pembangkit. Nah, untuk menyeting itu pertama kita lihat di sini untuk nilai MVASC ini bernilai 1000. Kita masukkan nilainya di 3 fase ini. 1000. Nah, di sini otomatis yang satu fase juga akan mulai terisi dengan sendirinya, dengan otomatis. Kemudian kita masuk ke rating. Nah, di sini masuk ke rating itu kita lihat bisa. Nah, untuk rating kita masukkan nilai 143 kilovolt. Ini masuk 143 kilovolt. Untuk ratingnya, kemudian masukkan nilai daya aktif dan daya reaktif pada pembangkitnya. Di sini ada nilai daya aktifnya itu 304 mW. 304 mW, kemudian 228 mVAR untuk daya reaktif. Kemudian, oke. Nah, di sini dari rating yang 143 kV ini akan menyalur ke bus 2, bus 3, bus 4, dan bus 5. Ini kita bisa menyeting ulang untuk nilai dari bus masing-masing ini. Karena di sini bisa 143 semua karena awalnya ini kan dari sini beban, kemudian generator dan lain-lain itu kan masih dianggap nol. Jadi busnya itu masih kayak dianggap sama semuanya gitu. Tapi kita bisa menyeting nilai dari bus yang ditentukan yang ada di sini. Kemudian kita masukkan ke pembangkit yang kedua yaitu ada di bus 3. Nah, ini berbeda ya. Kita tuh pada tabel yang di sini kan ada bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5. Nah, kita untuk menyesuaikan nilai yang ada pada jaringan listrik di atas ini, kita kasih nomor di sini untuk bus 1, di sini bus 2, bus 3, bus 4, bus 5. Meskipun pada aplikasinya ini di sini berbeda ya. Ada yang di sini tuh di sininya bus 3 tapi di sininya bus 5. Tapi untuk memasukkan nilai-nilainya ini kita beranggapan bahwa di sini tuh kita anggap ini bus 5 gitu, di sini bus 3. Jadi tidak sesuai dengan yang di aplikasi juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudahnya seperti itu. Kemudian masukkan nilai pembangkit yang kedua ada di bus 3. Berarti di sini bus 3 kan. Nah, untuk nilai pembangkitnya itu berarti generator. Kita double klik generatornya. Nah, di sini jangan lupa harus diubah ke swing dulu. Jangan merupakan voltage control karena swing ini sama dengan bus referensi atau slack bus. Nah, bus ini yang berfungsi menanggung kekurangan daya pembangkitan setelah solusi aliran daya yang diperoleh. Nah, kemudian kita masukkan nilai ratingnya. Di sini
sini kita bisa dilihat untuk bus 3 di generator ini nilai MW-nya itu 180. Kita masukkan nilai 180. Nah, maka yang MVA ini kan otomatis 211, sekian gitu. Ini otomatis nilai dari sistemnya gitu. Meskipun di sini kita menyantumkan nilai setting beban dan lain-lain gitu. Nah, jangan lupa di sini operating value-nya kita isi juga 180 MW, kemudian untuk MVAR-nya 211. Kemudian oke. Nah, di sini udah ada nilainya 180 MW. Kemudian kita masuk ke beban. Kita masukkan nilai beban yang pertama di bus 1. Berarti beban di bus 1 tuh yang ini ya, bukan yang ini, bukan. Kita anggapkan yang ini untuk bus 1. Jadi di sini kita masukkan beban yang pertama itu. Beban pada bus 1 ini kita masukkan nilai-nilainya pada loading di sini. Nah, di sini kan ini itu rating kilovoltnya itu 143, di sini juga sama 143, berarti tidak usah diubah lagi. Kemudian untuk nilai, nah di sini bisa dirubah, kita bisa mendapatkan nilai kVA atau MVA. Nah, karena di sini beban pertama itu 65 MW, kita tulisnya di sini 65, kemudian untuk MVAR-nya itu 30. Nah, saat kita memasukkan nilai ratingnya, di sini akan mendapatkan nilai otomatis dari sana, nilai daya yang dibutuhkan pada beban di sini gitu. Kemudian oke. Kemudian masuk ke beban yang di bus 2. Itu di sini kan bus 2. Kita double klik, masuk ke loading. Nah, di sini lihat untuk yang rating kilovoltnya itu kan di sini 338, maka kita ubah aja di sini menjadi 138. Nah, kemudian di sini MW-nya itu, megawattnya itu 115 dan MVAR-nya itu adalah 60. Nah, ini nilainya. Oh iya, tadi lupa ya, yang pertama ini belum diisi. Nah, ini juga harus diisinya sama dengan yang nilai di sini. Karena tadi MW-nya itu berapa? 115. Kemudian MVAR-nya itu 60. Nah, ini untuk nilai bus 2. Kemudian oke. Nah, tadi lupa ya, belum dimasukkan. Kita kembali lagi. Nah, di sini masukkan aja tadi nilainya 60. Yang ini 65, MVAR 30. Jangan lupa kalau beban reaktif itu ada J-nya ya, J sekian MVAR. Kemudian masuk ke beban di bus 3 ini. Nah, ini ada beban bus 3, kita double klik, masukkan lagi nilainya. Nah, di sini ratingnya itu 140, berarti ubah aja menjadi 140. Kemudian MW-nya 70 dan MV-nya adalah 40. Nah, ini nilainya, jangan lupa ini juga sama dimasukkan, 70 dan 40. Oke. Nah, ini hasilnya, kemudian masuk ke beban di bus 4, yang ini. Nah, kita bisa lihat untuk beban bus 3 dan bus 4 ini sama ya, berarti kita masukkan aja sama, enggak, beda 40 sama 30 ya, mohon maaf ada kesalahan lihat. Nah, di sini untuk kilovoltnya itu beban bus 4 ya 138, MW-nya adalah 70, ininya adalah 30. Nah, kita masukkan juga ini nilainya 70 dan MVAR-nya adalah 30. Oke, ini adalah nilainya. Kemudian masuk ke bus 5. Beban di bus 5. Nah, double klik. Kemudian lihat untuk rating kilovoltnya adalah 138, MW-nya adalah 85 dan MVAR-nya adalah 40. Di sini juga
juga ubah untuk operating load-nya 85 dan 40. Oke, nah kita sudah memasukkan nilai-nilai parameter pada pembangkit dan beban di bus 1 sampai bus 5. Sekarang kita masukkan di sini, masukkan data-data untuk line. Nah, di sini ada saluran antar line. Ada misalkan dari bus 1, line dari bus 1 ke bus 2 itu kan berarti ini. Kemudian dari line 1 ke 5 berarti line-nya ini. Kemudian line 2 ke 3 itu berarti ini dan seterusnya. Gitu bisa kalian analisis untuk pengisiannya. Nah, untuk selanjutnya pada saluran rel atau misalkan dari bus 1 ke 2 yaitu kan line-nya di sini. Kita double klik. Kita masukkan nilai di sini. Nah, di sini kan panjang itu ada kilometer dan ada mili. Untuk mil, kilometer dan mil. Nah, kita pilih salah satu, kita mau pakai yang kilometer atau yang mil. Tapi karena saya ingin pakai kilometer, di sini untuk length atau panjangnya kita ubah ke kilometer. Ubah untuk dari bus 1 ke 2 itu adalah 64,4. Nah, kemudian kita masuk ke impedansi. Impedansi di sini langsung ke user defined. Karena untuk calculate itu kan biasanya itu nilainya otomatis. Karena kita memasukkan nilainya manual pakai user defined. Nah, di sini untuk nilai impedansi positif dan negatif itu anggapannya sama, yang membedakan itu pada pembangkitan dari sumbernya gitu. Jadi kalian bisa mempelajari lebih kenapa nilai impedansi positif dan negatif itu ada persamaannya. Tapi sebenarnya itu ada berbeda. Cuman untuk nilainya itu biasanya sama. Yang membedakan itu adalah dari sumbernya. Kemudian di sini kita masukkan nilai R-nya. Untuk ini adalah 8. Saya mengambil yang ohm saja gitu, bukan yang per unit. Nah, di sini kan kita masukkan nilai angka 8. Di sini juga untuk nilai R-nya 8 dan di sini adalah 32. Kemudian untuk yang impedansi negatifnya juga sama, 8, 8 dan ininya adalah 32. Nah, untuk yang zeronya itu kan harusnya menghitung secara manual, tapi kita anggap nolkan saja. Di sini ya ubah ke ohm karena di sininya adalah satuan ohm, bukan per unit. Kalau misalkan kalian memasukkan nilainya per unit, di sininya masukkan ohm per unit. Nah, di sininya pernya berapa? Apakah pakai kilometer atau mili? Karena saya di sini ngambilnya R-nya adalah satuannya ohm, bukan yang per unit. Jadi kita masukkan nilai yang ohm ini. Kemudian masuk ke saluran antar rel yang kedua, bus 1 dan bus 5. Berarti yang ini double klik, kita lihat jaraknya adalah 48,3. Di sininya adalah 48,3, satuannya adalah kilometer. Masuk ke impedansi, user defined, kita masukkan nilainya adalah 6, kemudian nilai X-nya adalah 24. Di sini jangan lupa untuk satuan unitnya adalah ohm. Masuk ke 23, bus 2 dan bus 3, berarti line yang ini, double klik. Kemudian masukkan nilai panjangnya itu adalah 48,3. 48,3, kemudian satuannya kilometer. Nah, bisa dilihat di sini karena saluran antar rel 15 dengan 23 ini adalah sama nilainya. Sama kan? Sama. Nah, kita bisa copy paste secara cepat gitu caranya. Di sini kan ada copy data to default. Nah, kita masuk ke yang tadi yang 1,5 ini. 1,5 di copy data to default. Kemudian masukkan ke yang ingin dipastikan, yaitu pada 2 dan 3. Di sini double klik, paste yang ini. Nah, maka otomatis akan sama nilainya dengan yang di sini. Dilihat lagi di sini sama kan 6, di sini 24, di sininya adalah ohm. Untuk cara copy pastenya seperti itu. Kemudian pada bus 34 berarti line-nya yang ini, double klik. Panjangnya adalah 128,7.
kilometer. Untuk nilai impedansinya yaitu pakai user defined did, ininya adalah ohm, nilainya adalah nilainya adalah 16 16 16 16. Untuk nilai X-nya adalah 64 64. Oke, sekarang pada bus 35. Bus 35 berarti pakai line yang ini, double klik. Di sini panjangnya adalah 80,5 kilometer. Untuk impedansinya adalah user defined did, ininya ohm. Kita masukkan nilainya adalah 10 dan nilai X-nya adalah 40. Salah. 40. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bus 45. Line bus 4 dan bus 5 adalah ini. Panjangnya adalah 96,5. Satuannya kilometer, unitnya impedansi, di sini adalah ohm, user defined did. Kemudian di sini nilai masukkan nilai 12. Nilai X-nya adalah 48. Oke. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua nilai-nilainya. Kemudian kita coba untuk merun apakah ada error atau tidak. Kita coba. Kita kasih nama Oke. Nah, nilai keluar di sini nilai-nilai dari data yang kita masukkan tadi. Nah, cara jelasnya di sini. Nah, kita bisa dilihat, kita tadi untuk pertama kali ini menggunakan metode apanya, kita bisa mengklik ini, edit study case. Kita lihat kita menggunakan metode apa, apakah ada adaptive Newton-Raphson, fast decouple, atau accurate Gauss-Seidel. Kita misalkan pakai yang Newton-Raphson. Nah, ini untuk cara mengubah berupa metode yang akan kita gunakan. Di sini maksimum iterasinya adalah 99 dengan precisionnya itu 10-4. Oke, kita run kembali. Nah, di sini kita bisa melihat nilai daya aktif dan reaktif yang dihasilkan dari power grid di sini mengalir ke bus 1. Nah, dari sini saya lupa ya, saya belum menyeting bus. Kita belum setting bus untuk menyamakan dari yang di sini. Kita lihat bus 1 ini kan 143 kV. Nah, ini tuh kenapa nilainya semua 143? Karena dari awal itu kan datanya itu kan dari power grid ini mengalir semua ke semua bus itu karena kan awalnya itu beranggapan bebannya itu adalah 0. Nah, karena kita sudah mengisi nilai-nilai dengan parameter yang kita inginkan, ternyata bus di sini kan masih menggunakan yang awal tadi. Nah, makanya kita bisa menyeting bus ulang kembali. Nah, di sini kita menyamakan untuk bus 1 143 kV, kemudian untuk bus 2 138, maka kita nyeting nilai bus untuk nominal kafenya ini adalah 138. Kemudian di bus 3 kita menyeting busnya adalah 140. Di bus 4 kita menjadi 138. Kemudian untuk di bus 5 kita menjadi nilainya 138. Nah, mohon maaf tadi karena saya hilaf juga dan lupa. Nah, ini untuk hasil akhir dari yang kita setting sesuai dengan modul yang kita inginkan. Kita kembali run kembali menggunakan run load flow analysis. Kita run. Nah,
Di sini kita terdapat nilai daya aktif dan reaktif yang dari power grid ini mengalir ke bus 1 sebesar 178 sekian-sekian. Nah, kita tuh bisa mengubah dari ini tuh apakah berupa satuannya KW atau MW gitu. Kita bisa klik unit untuk melihat satuannya satuan apa. Nah, di sini kan ternyata pakai KW per kvar. Tapi kita juga bisa mengubah apa sih yang ingin kita analisis dan ingin kita lihat nilainya, apakah mau KW per kvar atau mau kVA per ampere. Kita bisa mengubah di sini sesuai data yang kalian inginkan dan butuhkan. Nah, karena saya di sini membutuhkan KW per kvar, nah kalian bisa menganalisis nilai-nilainya ya. Kemudian untuk di data di bus ini, nah untuk data bus kita bisa melihat di sini bisa melihat nilai kilovolt atau voltnya gitu. Misalkan kita klik kilovolt, nah di sini ternyata keluar nilai hasil run ini 134,1 kilovolt dan lain-lain. Nah, di sini kita melihat busnya ini ada bus yang berwarna merah dan berwarna pink. Nah, ini tuh ada arti tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat ada busnya ini berwarnanya berbeda, ada yang berwarna pink dan ada berwarna merah. Nah, kita bisa menganalisis ini tuh busnya kenapa gitu. Karena kalau misalkan warna hitam itu artinya normal, tidak ada gangguan. Nah, untuk melihat kondisi bus yang warna pink dan merah ini, kita bisa lihat di alert view ini. Nah, alert view ini kan artinya ada beberapa gangguan yang terjadi, apakah itu di bus, di generator atau di power grid-nya gitu. Ternyata di sini ada critical, di sini ada gangguan di bus 5, kemudian berupa kondisinya itu adalah under voltage, kemudian ada di generator 1 juga ini merupakan overload. Nah, kalian tuh di sini harus menganalisis ini alasannya kenapa kondisinya itu menjadi under voltage, kenapa di generator 1 ini kondisinya menjadi overload, kemudian di sini juga kalian harus bisa menganalisis kondisi kenapa ini bisa kondisinya itu adalah under voltage dan over voltage. Nah, ini adalah merupakan PR kalian cara menganalisis kenapa ini bisa kondisinya seperti ini. Karena kan untuk praktikum analisis sistem tenaga ini kita harus bisa menganalisis kondisi dari sistem jaringan listrik di sini. Kemudian kita bisa melihat report manager. Nah, untuk melihat report manager ini kita bisa menganalisis busnya atau rangkaian ini secara komplit. Nah, bisa klik di sini untuk komplit. Nah, ataupun misalkan kalian ingin hanya load flow-nya doang yang dilihat itu bisa diklik yang load flow report, tapi untuk secara jelasnya kita klik yang komplit aja ya. Kemudian untuk bisa di view saja, hanya dilihat saja atau di PDF mau di download secara PDF itu caranya tinggal klik ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena saya ingin hanya melihat, hanya klik di viewer. Oke. Nah, di sini terdapat hasil dari load flow report. Nah, di sini untuk load flow ini kita hanya menganalisis di slide yang ke-11. Nah, kita bisa menganalisis di slide yang 11 ini, kemudian ya yang ke-10, kemudian yang ke-6. Nah, untuk load flow ini kalian hanya menganalisis 3 lembar aja gitu ya. Bagaimana kalian mengutarakan kata-katanya di sini silakan kalian bisa berpikir kritis untuk menganalisis di rangkaian ini gitu. Kemudian, nah di sini karena tadi menggunakan Newton Raphson ya di sini iterasinya itu iterasi yang kedua gitu. Kemudian untuk yang di sini, nah tadi yang alert view ini kan langsung ada tertuju di critical report dan marginal report. Nah kalian ini bisa jelaskan kenapa under voltage, kenapa overload, under voltage, dan overload voltage. Kalian jelaskan itu alasannya kenapa. Mungkin penjelasannya cukup sekian.
Mohon maaf apabila ada kesalahan juga. Eh, Selamat mengerjakan tugas yang akan kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.